Lalu semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Rashid Gindi dengan 3 digit yang terakhir 148, Ahmad Bayaki Akmal 138, Nafatupah Mahdi 227, Dwitya Firdaus Ayu 118, Nabila Berliani 128, Mila Anggun 175, Salman Alam Muhammad 090. Kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang teori kepribadian Eysenck dan Big Five. Teori kepribadian Eysenck memiliki komponen psikometrik dan juga biologis. Menurut Eysenck, dasar umum dari sifat-sifat kepribadian, terutama tipe dan trait, bersifat turunan, sedangkan seluruh tingkah laku merupakan hasil belajar dari lingkungan. Dia juga berpendapat bahwa kepribadian merupakan pola yang menyeluruh dari perilaku aktual ataupun potensial organisme yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Terdapat 4 sektor utama yang mempengaruhi terbentuknya pola tingkah laku, antara lain sektor kognitif, sektor konatif, sektor afektif, serta sektor somatik. Eysenck membagi kepribadian sebagai suatu organisasi perilaku ke dalam 4 hierarkis. Respon spesifik merupakan perilaku yang dapat diobservasi secara aktual dan juga berfungsi sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Habit merupakan kebiasaan berperilaku atau berpikir. Kumpulan respon spesifik dapat berupa tingkah laku atau pikiran yang kembali muncul ketika merespon suatu kejadian yang memiliki kemiripan. Trait merupakan suatu kumpulan kecenderungan seseorang dalam beraktivitas dan merespons dengan hal yang saling berkaitan atau memiliki kesamaan tertentu. Trait merupakan disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Tipe merupakan suatu kumpulan dari trait yang memberi wadah bagi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Tipe terdiri dari 3 dimensi yang masing-masingnya bersifat bipolar atau memiliki kebalikan. Pertama, ekstraversi yang merupakan lawan dari introversi. Perbedaan antar polar disebabkan oleh tingkat keterangsangan korteks atau CAL, cortical arousal level, yang sebagian besar bersifat keturunan. Orang ekstraver memiliki CAL yang rendah sehingga membutuhkan banyak stimulasi dari lingkungan untuk merangsang korteksnya. Hal ini berbeda dengan introvert yang CAL-nya tinggi sehingga sedikit stimulasi saja sudah dapat merangsang korteksnya. Ekstraversi sendiri mewadahi trait seperti sosiabel, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Kedua, neurotisme yang merupakan lawan dari stabilita. Perbedaan antar polar disebabkan oleh tingkat kepekaan reaksi sistem saraf otonom atau ANS, Automatic Nervous System Reactivity, di mana seseorang dengan ANS yang tinggi cenderung lebih mungkin berada pada polar neurotisme karena lebih peka terhadap sekitarnya daripada orang dengan ANS yang lebih rendah. Neurotisme mewadahi trait seperti cemas, tertekan, berdosa, harga diri rendah, tegang, irasional, malu, murung, serta emosional. Terakhir, psikotisme yang merupakan lawan dari superego. Psikotisme dapat menjadi bentuk 3 dimensi apabila digabung bersama neurotisme dan ekstraversi. Psikotisme mewadahi trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tidak empatif, kreatif, serta keras hati. Cortical arousal. Menurut Eysenck, ada perbedaan tingkat cortical arousal di antara orang introvert dan orang ekstrovert. Orang ekstrovert yang tingkat cortical arousalnya yang rendah akan mencari stimulasi, sementara orang introvert yang cortical arousalnya memiliki tingkat yang tinggi akan menjauhi stimulasi. Cortical inhibition. Cortical inhibition adalah perlawanan otak terhadap rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Pola perilaku manusia bisa terpengaruhi oleh cortical inhibition ini. Selanjutnya, ada perkembangan kepribadian menurut Eysenck. Yang pertama, kepribadian sebagian besar memang didasarkan secara biologis, tetapi kepribadian bisa dibentuk juga oleh pengaruh lingkungan.
Yang kedua, keturunan berpengaruh besar dalam perkembangan. Salah satunya dalam 3 kepribadian yang tadi sudah disebutkan, yaitu ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme, di mana ditemukan di banyak budaya dan menunjukkan dasar genetik yang kuat untuk kepribadian. Salah satunya yaitu studi kembar yang digunakan sebagai bukti dasar genetik kepribadian. Ada 2, monozigot dan dizigotik. Yang monozigot ini kembar yang berkembang dari pemisahan tunggal telur yang telah dibuahi. Sementara dizigotik, kembar yang berkembang secara bersamaan dari 2 telur yang dibuahi secara terpisah. Yang ketiga yaitu peran sosialisasi. Peran ekstrovert dalam sosialisasi adalah di mana mereka mempelajari aturan sosialisasi dengan kurang cepat dan efisien dibanding introvert. Ekstrovert ini umumnya cenderung kurang bersosialisasi dibanding orang yang tertutup. Dan mereka lebih cenderung menunjukkan lebih antisosial berperilaku dan menjadi penjahat dibanding introvert. Peran neurotisme dalam sosial adalah, sebelumnya mereka terbagi menjadi 2. Ada yang skor yang tinggi dan skor yang rendah. Untuk orang-orang yang memiliki skor yang tinggi dalam neurotisme, mereka memiliki kecenderungan untuk bereaksi secara berlebihan dalam emosional dan memiliki kesulitan untuk kembali ke kondisi normal setelah terstimulasi secara emosional. Sementara untuk orang-orang yang memiliki skor yang rendah dalam neurotisme memiliki hal yang berkebalikan dengan skor yang tinggi. Peran psikotisme dalam sosial adalah di mana mereka yang memiliki skor psikotisme yang tinggi seringkali berbentuk egosentrisme, dingin, tidak bersahabat, impulsif, kejam, agresif, penuh curiga, psikopat, dan antisosial. Sementara pribadi yang rendah psikotismenya yang mengarah kepada superego cenderung altruistik, berjiwa sosial, empatik, penuh perhatian, kooperatif, bersahabat, dan kontroversial. 4. Ternyata kecerdasan merupakan faktor utama kepribadian. Sebagian besar memang bersifat genetik, tetapi bisa juga dibentuk oleh lingkungan belajar. Dalam mengukur kecerdasan ini, kita bisa menggunakan elektroensefalogram atau biasa disebut EEG, di mana merekam aktivitas listrik di korteks cerebral diperoleh dengan cara elektroda ditempatkan di tengkorak. Teknik penilaian terapeutik. Teknik ini bergantung pada sejumlah teknik eksperimental untuk mempelajari kepribadian. Lalu ada pengondisian tautan mata. Pengondisian ini menggunakan nada sebagai rangsangan terkondisi dan embusan udara ke mata sebagai rangsangan tak terkondisi. Lalu ada respon elektrodermal. Respon ini perubahan konduktansi listrik pada kulit yang berhubungan dengan gairah. Lalu ada respon pupil, menelusuri perubahan dilatasi pupil mata yang berhubungan dengan gairah. Dan yang terakhir ada penelitian tentang hewan bawah. Lalu selanjutnya ada implikasi teori untuk terapi. Behavior terapi adalah pendekatan multifaset untuk pengobatan gangguan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. Contohnya ada counter conditioning, prosedur yang sering digunakan untuk tujuan terapeutik, di mana conditional response atau biasa disebut dengan CR dilemahkan dengan menghubungkan conditional stimulus yang membangkitkannya dengan respon baru yang antagonis atau tidak sesuai dengan conditional response. Lalu selanjutnya ada modeling, demonstrasi perilaku oleh satu orang sehingga orang lain dapat menirunya. Lalu ada flooding, bentuk terapi perilaku di mana klien dihadapkan pada rangsangan paling intens yang menimbulkan rasa takut. Lalu yang terakhir ada systematic desensitization, teknik yang dirancang untuk mengurangi kecemasan kuat yang terkait dengan berbagai rangsangan. Klien secara bertahap dihadapkan pada mereka dan pada setiap level dalam hierarki kecemasan, mempelajari respon baru melalui counter conditioning. Ada beberapa alasan kuat untuk percaya bahwa sebagian besar perbedaan kepribadian individu dapat diringkas menjadi 5 ciri kepribadian dasar. Yang pertama, kebutuhan taksonomi. Sistem untuk mengklasifikasikan sesuatu. Pentingnya pendekatan secara teoritis dan empiris. Yang kedua ada hipotesis leksikal. Semua perbedaan telah dikodekan ke dalam bahasa alami. Seiring berjalannya waktu,
Perbedaan tersebut menjadi perhatian dan kata-kata diciptakan untuk membicarakan perbedaan tersebut. 5 besar teori kepribadian. Yang pertama ada neuroticism, yaitu kecenderungan untuk mengalami hal-hal negatif atau perasaan tidak menyenangkan. Aspek neuroticism yaitu kecemasan, marah, depresi, kesadaran diri, tidak bersahaja, dan kerentanan. Yang kedua ada ekstraversi, yaitu kecenderungan mengalami emosi positif. Aspek ekstraversi adalah keramahan, sifat suka berteman, ketegasan, tingkat aktivitas, mencari kegembiraan, dan kegembiraan. Yang keempat yaitu persetujuan, social harmony, ability to get along with others. Aspek persetujuan yaitu kepercayaan, moralitas, altruisme, kerjasama, kesopanan, dan simpati. Yang terakhir ada kehati-hatian, yaitu deliberate inaction, controlled painful. Aspek kehati-hatian yaitu efikasi diri, ketertiban, kesetiaan, berusaha berprestasi, disiplin diri, dan perhatian. Yang ketiga yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, imajinatif, ingin tahu secara intelektual, peka terhadap estetika dan perasaan. Aspek keterbukaan terhadap pengalaman yaitu imajinasi, minat artistik, emosionalitas, berpetualang, intelek, dan liberalisme. Beberapa perbedaan individu yang penting dan tidak ditangkap oleh 5 besar yaitu keyakinan dan tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.